Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Irwan kabarnya? Alhamdulillah Pak Bambang, hari ini saya dalam kondisi yang sehat walafiat Pak. Dan bagaimana kabar Pak Bambang hari ini Pak? Alhamdulillah baik juga Pak. Alhamdulillah sehat. Keadaan hari ini sehat-sehat walafiat juga Pak. Kelihatannya Baik, dari ya. raut muka Pak Irwan, saya kelihatannya kok kayak banyak pikiran Pak. Kenapa Pak? Baik, ini Pak, saya akhir-akhir ini mendapatkan suatu ini ya, pemikiran, jadi bahan pikiran saya Pak. Ada salah satu siswa saya ini jarang sekali masuk sekolah, Pak. Padahal dia sudah ada di kelas 3 di jenjang SMK, Pak. Ini yang sekali lagi akhir-akhir ini menjadi beban pikiran saya, Pak, yang selalu saya pikirkan ini. Oh, berarti anak didik Bapak ada yang sering nggak masuk sekolah ya Pak ya? Padahal udah kelas 3 gitu. Iya, Pak, seperti itu. Jadi dia sudah ada di kelas 3, tapi ya itu, Pak, jarang masuk dari rumahnya padahal berangkat, tapi ke sekolah tidak pernah hadir, Pak. Itu yang selalu jadi ya sekali lagi bahan pemikiran saya, Pak. Kenapa itu Pak anaknya kok jarang masuk sekolah gitu? Jadi begini Pak Bambang, ketika saya mulai masuk ke dalam kelas ya, saya memberikan pembelajaran di kelas anak tersebut, saya mendapatkan informasi ini Pak dari teman sekelasnya, Pak, yang namanya Akbar jarang masuk ke sekolah Pak. Padahal saya dapat informasi, saya dengar-dengar kabar katanya Akbar ini sering pergi dari rumahnya dengan seragam lengkap tapi tidak pernah sampai, Pak. Nah, itu, Pak. Jadi saya mengabsen di dalam kelas seperti itu dan bahkan Akbar ini Pak Bambang boleh saya hitung dalam 1 bulan itu hanya satu kali, Pak. Dalam 1 bulan itu hanya 1 kali dia masuk, Pak. Nah, selebihnya ya atau dalam 1 minggu itu hanya 1 kali, Pak. Jadi selebihnya anak ini entah kemana. Nah ini masih jadi bahan bahan apa? Bahan perenungan saya gitu Pak. Ini kemana anak ini gitu. Itu Pak. Oh, begitu. Berarti anaknya itu sebulan paling sekali 2 kali masuknya gitu ya Pak ya? Iya betul Pak. Kebetulan kan ini baru berjalan selama hampir 2 bulan Pak. Apa KBM atau masuk sekolah itu baru 2 bulan ini dari tahun ajaran baru ini. Tapi sekarang Akbar ini ya itu Pak jarang masuk gitu Pak. Terus Bapak sudah ketemu orang tuanya belum Pak? Nah itu saya karena ada ini Pak Bambang, saya karena ada kesibukan juga ya. Jadi belum sempat itu untuk untuk memanggil orang tuanya gitu. Bahkan melakukan home visit ke rumahnya. Itu belum Pak. Jadi saya hanya baru mendengar kabar-kabar saja dari teman-temannya sekelas. Nah itu. Jadi untuk sampai dengan saat ini belum Pak. Baik Pak. Tapi sekali lagi ukurannya Pak, Akbar ini siswa binaan saya ini karena hitungan minggu ya, mohon maaf sekali lagi Pak Bambang. Ini hanya hitungan minggu dalam rentang waktu hampir 2 minggu ini, ya Akbar ini bisa dihitung dengan jari Pak. Dan saya memang belum sempat berkomunikasi dengan orang tuanya Pak, itu Pak. Yang Bapak inginkan seperti apa Pak? Akbar itu kedepannya seperti apa gitu? Yang Baik, Bapak harapkan? saya inginnya Akbar ini begini Pak. Saya ingin Akbar ini kan karena siswa saya ini ada di level kelas 3 Pak.
ada di level kelas 3 yang sebentar lagi mungkin sudah selesai Pak ya. Misalnya ya dalam hitungan beberapa bulan ke depan gitu. Nah, saya ingin anak ini kembali sekolah, anak ini kembali bersemangat untuk ya bisa menggenggam atau mendapatkan ijazah di tingkat SMK gitu Pak. Itu harapan terbesar saya, ingin Akbar ini kembali aktif, Akbar ini kembali ke sekolah seperti biasanya, itu Pak. Ya, sama harapan saya juga agar Akbar itu bisa masuk seperti biasa lagi ya Pak ya. Karena Akbar itu kan sudah kelas 3 sebentar lagi lulus. Mudah-mudahan sampai dengan mendapatkan ijazah. Kira-kira ada rencana apa buat kedepannya Pak? Supaya Akbar itu bisa mau sekolah lagi, supaya bisa belajar lagi dengan teman-temannya di sekolah. Kira-kira rencana apa Bapak kedepannya Pak? Oh iya, jadi begini Pak Bambang, rencana saya ke depan terkait dengan permasalahan Akbar ini mungkin ya yang paling dasar saja Pak. Yang paling dasar ini saya akan home visit Pak. Saya akan melakukan home visit, saya datang ke rumahnya, saya bertemu dengan orang tuanya gitu ya. Kemudian berbicara kenapa Akbar ini sampai jarang masuk, jarang sampai ke sekolah gitu Pak. Nah itu saya ingin menggali lebih jauh, saya ingin menggali lebih dalam kepada orang tuanya. Saya yakin Pak, orang tuanya ini tahunya Akbar ini sampai di sekolah gitu Pak. Sampai di sekolah, nah kemudian tidak ada informasi mungkin ya ke orang tua, akhirnya hanya percaya saja terhadap anaknya gitu Pak. Itu yang langkah pertama saya. Kemudian yang kedua juga saya mungkin akan mengajak atau berkolaborasi dengan guru BK Pak. Nah, guru BK akan saya ajak untuk bisa menyelesaikan siswa binaannya tersebut, begitu Pak. Nah, yang ketiga mungkin saya juga akan mengajak juga berkolaborasi dengan bidang kesiswaan Pak, supaya bidang kesiswaan mengetahui bahwa ada anak yang seperti ini Pak, yang jarang masuk sekolah, padahal di tingkat sudah di level kelas 3 yang sebentar lagi akan lulus gitu Pak. Jadi intinya saya ingin mengajak berkolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan terutama dari di sekolah ada BK Pak, guru BK, kemudian ada kesiswaan, dan yang terakhir atau yang pertama tadi saya ingin mengajak berbicara orang tuanya gitu Pak, untuk menggali lebih dalam kenapa anak ini sampai jarang masuk ke sekolah. Begitu Pak Bambang. Baik Pak, rencana yang sangat luar biasa ya menurut saya juga Pak. Jadi harus ada kolaborasi dari semua pihak, yaitu dengan kesiswaan, dengan guru BK, semuanya dengan pihak sekolah dan juga dengan orang tua ya Pak ya, agar Akbar Betul, itu betul. bisa berangkat sekolah lagi, Betul. belajar dengan teman-temannya. Warga sekolah atau pihak sekolah mendukung nggak Pak dengan rencana Bapak? Alhamdulillah Pak, karena ini sifatnya suatu hal yang positif Pak. Seluruh warga sekolah, terutama yang tadi saya sampaikan untuk diajak dengan berkolaborasi, ini sangat mendukung Pak dengan apa yang akan saya terapkan ke depan Pak, yang akan saya pakai ke depan gitu. Karena untuk kemajuan seorang peserta didik atau siswa tersebut itu Pak. Apakah ada hambatan pada saat Bapak melaksanakan rencana Bapak nantinya, kira-kira apakah ada hambatannya Pak? Nah, kalau hambatannya mungkin ini Pak, karena apa, satu ya, kalau home visit tadi jarak rumah Pak, mungkin itu ya. Jarak rumah siswa ke sekolah itu yang lumayan jauh Pak. Karena mungkin bisa dihitung atau kalau dalam jam itu sekitar 30 sekitar waktunya ada 30 menit Pak. Nah, itu yang salah satu menjadi hambatan dari saya ketika melaksanakan home visit. Kemudian juga sebetulnya mohon maaf nih saya ralat juga Pak, sebetulnya orang tua ini pernah ada
pernah ada informasi Pak masuk ke orang tua Akbar ini bahwa anaknya sering tidak masuk gitu kan. Tapi orang tuanya kalau dalam bahasa sederhana itu ngeyel Pak. Jadi tidak percaya informasi yang diberikan oleh kami, oleh saya dari pihak sekolah gitu. Nah, jadi tetap membela anaknya Pak. Jadi itu hambatan terbesar saya. Jadi tetap membela saja anaknya gitu. Jadi tetap percaya bahwa anak-anak saya masuk ke sekolah. Itu hambatan yang paling mendasar yang saya hadapi, Pak. Baik, Pak. Berarti hambatannya itu selain jarak dari sekolah ke rumah itu lumayan jauh ya, Pak ya. Terus orang tua juga Ya, betul, Pak. masih kurang percaya gitu dengan penjelasan dari wali kelas atau dari gurunya. Nah, itu yang menjadi hambatan Bapak ya, Pak ya. Nah, Betul, dari Pak. hambatan itu kira-kira apakah ada sebuah solusi buat menutupi atau hambatan tersebut, Pak? Kira-kira apa solusinya, Pak? Agar rencana Bapak itu berjalan dengan Baik. baik gitu. Jadi kalau misalnya hambatan ini, Pak, saya secara sederhana saja akan mencoba terhadap orang tuanya ya, terhadap orang tuanya ini supaya ya kita bersama-sama dengan pihak sekolah Pak mengawasi, jadi dari rumah itu diawasi oleh orang tua dan kami dari pihak sekolah itu juga mengawasi ketika anak ada di lingkungan sekolah gitu Pak. Itu paling Pak, yang paling sederhana yang ingin saya pakai, terapkan di permasalahan akbar ini Pak. Baik, Pak. Terus selanjutnya komitmen apa dari Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Jadi kan ini masalahnya menurut saya, Pak ya, ini lumayan luas, lumayan berat karena anak sudah tingkat akhir, jarang masuk sekolah. Nah, itu komitmen Bapak seperti apa, Pak? Supaya rencana Bapak itu berjalan dengan baik dan Akbar itu bisa kembali lagi ke sekolah belajar dengan teman-temannya, Pak. Baik, paling komitmen saya, selain tadi ya rencana yang akan saya pakai Pak, komitmen yang paling sederhana saja dari saya ingin agar pihak-pihak yang tadi saya ajak bekerja sama itu ya bahu-membahu saling mendukung dengan permasalahan akbar ini Pak. Dan yang kemudian yang kedua, saya juga akan mencoba berkomitmen memantau setiap kali kalau misalnya satu kali saja, satu hari saja misalnya akbar tidak masuk lagi Pak, ketika sudah diberikan bimbingan, hadir ke sekolah bersama dengan orang tuanya, kemudian misalnya membuat sebuah kesepakatan, tetapi tetap satu hari tidak masuk, nah komitmen saya akan memantau terus Pak, anak ini supaya tetap rajin masuk ke sekolah. Itu Pak. Sangat luar biasa, Pak ya, komitmen Bapak. Mudah-mudahan komitmen Bapak secara konsisten berjalan dan dilakukan secara terus-menerus ya Pak ya, demi kebaikan Akbar supaya bisa masuk sekolah seperti biasa lagi. Baik, betul betul Pak. Perasaan Bapak bagaimana setelah Bapak curhat atau coaching dengan saya Pak? Bagaimana perasaannya kira-kira? Baik, alhamdulillah Pak Bambang, perasaan saya pada saat ini ketika mengemukakan permasalahan yang saya hadapi, saya merasa senang Pak. Saya merasa senang, saya merasa lega, seolah-olah beban yang ada di dalam pikiran saya, beban yang selama ini hinggap di dalam diri saya, itu sedikit demi sedikit Pak. Itu sudah terlepaskan ketika saya berbicara dengan Pak Bambang, saya ya coaching dengan Pak Bambang itu sedikit demi sedikit saya merasa lega dan ya beban ini sedikit sedikit bergeser gitu Pak. Itu ya perasaan saya sangat senang sekali. Terima kasih Pak Bambang. Alhamdulillah ya Pak ya. Akhirnya dengan kegiatan coaching ini kita bisa bertukar pendapat, Bapak bisa menemukan solusinya. Semoga apa yang Bapak cita-citakan terhadap anak didik Bapak bisa terkabulkan ya Pak ya. Amin, amin Pak. Siap. Terima kasih Pak Irwan.
sudah mau bercurhat dengan saya. Semoga curhatan ini atau coaching ini bermanfaat untuk kita ke depannya, Pak. Amin, amin, Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.